Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masih lanjutan Zoom meeting hari ini yaitu Platinum dan PLC. Perkenalkan, saya Osin Papila, Platinum dari Solo Jateng ya. Jadi kita dengarkan baik-baik sharing dari Bapak Wilbert Karimun tentang VTube yang akan memasuki fase e-commerce. Jadi dari fase 1, fase 2 dan sekarang mau memasuki fase ketiga, apa aja ada perubahannya, teman-teman bisa simak videonya sampai selesai ya. Buat kalian yang suka videonya jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Pak Wilbert. Halo teman-teman semua. Hormat saya untuk kepada manajemen Mr. Jack dan Mr. Gary, Mr. Jeff dan juga Pak Prabowo. Dan juga terima kasih untuk sharingnya Pak Fernando, Bu Yunita, dan juga Pak Noval. Ya, saya melihat dari sharing Pak Fernando, Pak Noval, dan juga Bu Yunita, kita semua sekarang ini berada di satu fase di mana kita semua perlu untuk menguatkan hati kita. Karena memang banyak sekali orang-orang pihak-pihak di luar sana yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Dan saya yakin bahwa kita semua ini orang-orang yang kuat. Saya yakin kita semua ini orang-orang yang mampu melewati ini semua. Kenapa? Karena kita berhasil melakukan sesuatu yang orang-orang luar katakan tidak mungkin. Hampir tidak pernah, bahkan mungkin tidak pernah ada di dunia yang dalam waktu kurang dari 1 tahun itu bisa ada 16 juta member. Artinya kita sudah melakukan hal yang mustahil menurut orang-orang di luar sana. Tapi karena gandeng tangan kita, karena kerja kita bersama-sama, karena perjuangan kita sudah melakukan suatu hal yang mustahil. Dan kita sudah membuat itu menjadi sebuah kenyataan. Dan itulah yang betul seperti yang dikatakan oleh Bu Yunita, Pak Fernando, bahwa orang-orang di luar sana itu takut dengan kita. Orang-orang di luar sana itu melihat bahwa kita ini sebuah ancaman yang sangat besar. Dan tugas kita adalah membuktikan ke mereka bahwa pemikiran mereka itu benar. Mereka harus takut dengan kita. Mereka harus merasa terancam dengan kita. Tapi jangan sampai justru kita yang terpengaruh oleh mereka. Karena mereka berusaha untuk merusak dari bulan bulan April sampai detik ini. Dari 1 hari sebelum aplikasi VTube launching, itu mereka sudah menyerang. Anda bayangkan, belum launching aja mereka sudah takut. Belum launching sudah mulai ada penyerangan dan terus-menerus. Kenapa? Karena tentunya banyak orang yang merasa terancam dengan kita. Tapi dari sisi kita melihat VTube adalah sebuah harapan. VTube ini adalah sebuah pertolongan di tengah pandemi yang begitu sulit. VTube ini adalah sebuah jalan untuk kita. Dan jalan itu sudah kita tempuh dan sudah kita buktikan sama-sama. Tapi memang dalam perjalanan tentunya untuk mencapai ke puncak gunung kita butuh melewati berbagai macam proses. Baik kita sebagai proses untuk menaiki peringkat kita, proses kita di lapangan, atau mungkin proses kita seperti sekarang, proses kita sebagai satu keluarga besar VTube. Kita semua sekarang mengalami hal tersebut dan tentunya menurut saya, semalam saya sudah buat sebuah video untuk teman-teman semua, untuk seluruh VTuber, bahwa saya bingung dengan orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa kita ini nggak bisa legal, nggak bisa ini itu. Saya nggak habis pikir. Mereka beropini seakan-akan opininya nggak nyampe gitu di pikirannya mereka. Mereka ngelihat dari luar terus beropini seakan-akan itu benar. Dan buat kita, para leader-leader, kalau kita mengkonfirmasi itu, maka kita akan merubah apa yang ada di opini mereka menjadi sebuah kenyataan yang padahal bukan. Semua bekerja. Anda sudah mendengar sendiri dari Pak Prabowo tadi bahwa Pak Prabowo sudah bertemu dengan berbagai macam kementerian, melakukan konsultasi, melakukan konsolidasi dengan semua kementerian tersebut. Untuk apa? Ya tentunya untuk membuat VTube menjadi sebuah perusahaan yang legal dan sesuai dengan aturan. Jadi alangkah sayangnya kalau misalkan kita takut dengan hal itu. Alangkah sayangnya kalau kita takut dengan isu-isu yang ada. Nah, pesan saya untuk teman-teman semua adalah kita semua perlu untuk bergandengan tangan. Kita semua perlu melakukan komunikasi yang lebih intens dengan tim kita. Kita perlu memberikan fakta-faktanya. Jangan mendengarkan opini-opini orang-orang di luar sana. Dan opini-opini tersebut dianggap sebagai sebuah fakta. Karena tugas kita adalah memberikan fakta itu. Dan kita sudah berhasil
Kita sudah berhasil melakukan itu. Dari hari pertama VTube berdiri, kita sudah dibilang penipu kok. Tapi penipu ini akhirnya bisa berbuah. Ada orang-orang yang susah makan, akhirnya bisa makan. Ada orang-orang yang susah bayar uang sekolah, bisa bayar uang sekolah. Ada orang-orang yang butuh untuk keluarganya, bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Ternyata penipu itu tidak bisa, haters itu tidak bisa mengatakan kita penipu karena kita memberikan bukti. Nah, sekarang saatnya kita semua bersatu sekali lagi untuk membuktikan ke orang-orang di luar sana bahwa VTube gak kenapa-napa kok. Yang ada, yang menurut mereka VTube ini kenapa-napa hanya di pikiran dan imajinasi mereka saja. Di kami semua di sini, kita semua yang ada di sini, saya yakin bahwa kita semua juga tahu kok bahwa VTube ini pasti akan long live. Kita semua tahu itu. Dan kemarin juga saya sudah sempat bahas bahwa buktinya ada. Kalau buktinya sudah jelas, sudah sangat jelas sekali bahwa dari yang namanya ilegal berubah menjadi bisa dinormalisasi, itu progres. Itu yang namanya progres. Jadi kalau orang-orang di luar sana takut, tugas kita adalah berikan pemahaman kepada mereka. Kita jaga rumah kita ini bersama-sama. Jangan sampai kita yang pemilik rumah itu justru kita yang terpengaruh. Bapak Ibu sekalian, kita semua sering melihat hal-hal di Indonesia ini, banyak hal yang terjadi seperti yang Pak Noval bilang tadi ya. Ada banyak perusahaan yang di awal dengan inovasinya ditentang oleh banyak orang dan akhirnya berubah menjadi satu raksasa besar. Salah satu contohnya mungkin Pak Noval tadi ambil cerita Gojek. Kalau kita tarik lebih mundur lagi, 50 atau mungkin 60 tahun yang lalu, menjual aqua, air minuman di dalam botol, itu dianggap pekerjaan gila. Karena pada saat itu, air di dalam kemasan satu botol aqua itu lebih mahal daripada 1 liter bensin. Tapi pada faktanya, sekarang kalau kita mau beli aqua, kita mau beli air minum, kita selalu bilangnya aqua. Yang tadinya dianggap gila, yang tadinya dianggap gak masuk akal, ternyata berubah menjadi satu perusahaan besar. Nah, masalahnya adalah kita tidak bisa terlibat di dalam aqua. Kita tidak bisa terlibat di dalam perusahaan seperti Gojek. Tapi di VTube ini kita bisa terlibat. Kita terlibat menjadi pemilik ekosistemnya. Jadi kita semua harus sama-sama paham bahwa untuk sebuah perusahaan, untuk sebuah bisnis bisa menjadi bisnis yang kokoh, tentunya kita harus melewati masa-masa itu. Namun saya sangat sayang sekali kalau ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita di VTube yang ketakutan dan akhirnya melepas ini semua. Saya gak ingin itu terjadi. Karena ketika Anda melepas VTube, artinya Anda melepas harapan yang ada. Ketika Anda melepas VTube, maka Anda akan melepas suatu keputusan. Melepas suatu keputusan yang sudah Anda ambil beberapa bulan yang lalu. Dan saya merasa bahwa setelah pandemi ini, hidup tidak akan pernah sama lagi. Karena dunia akan berubah. Cara orang hidup akan berubah. Cara menghasilkan penghasilan akan berubah. Kita mungkin tidak akan kembali lagi seperti masa-masa di sebelum pandemi. Tidak mungkin terjadi. Pekerjaan-pekerjaan offline itu akan mulai digantikan. Pekerjaan-pekerjaan yang mungkin membutuhkan orang yang banyak mungkin akan mulai berkurang dan digantikan dengan robot. Digantikan dengan internet, digantikan dengan digital. Dan kita semua sudah di dalam digital itu. Masa kita mau ngelepas? Jadi jangan sampai kita semua melepas itu semua. Melepas apa yang sudah ada di tangan kita, melepas harapan ini. Melepas sesuatu yang sudah mau kita capai bersama-sama. Dan ingat Bapak Ibu, bahwa VTube ini baru langkah awalnya. Ini baru pintu gerbangnya. Masih banyak sekali fase-fase di belakang sana. Sebuah ekosistem besar yang akan diciptakan untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semualah penjaga. Kita semualah guardiannya dari ekosistem ini. Kita semualah yang menjaga tim kita bersama-sama. Dan saya mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama memberikan komunikasi tersebut. Komunikasi bisa dilakukan dengan banyak hal. Anda bisa melakukan komunikasi dengan Anda mungkin membuat sebuah video. Gak perlu keren-keren, gak apa-apa. Anda ingat beberapa bulan yang lalu, kita pernah membuat sebuah video testimoni yang banjir di mana-mana. Orang-orang yang merasa terbantu dengan VTube. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk ayo kita buat video lagi. Untuk kita meyakinkan dan menguatkan teman-teman kita. Menguatkan tim-tim kita yang mungkin sekarang lagi ketakutan. Kita berikan mereka kekuatan. Karena kekuatan dari video itu sangat besar. Kita bisa membuat itu. Ayo kita buat lagi Zoom meeting dengan tim-tim kita. Ayo kita ketemuin mereka, kita hubungi mereka.
kita sentuh mereka secara personal. Karena mereka butuh itu. Mereka butuh suara Anda, mereka butuh sentuhan Anda. Mereka butuh sentuhan Anda dan saya. Saya juga ingin meminta maaf sama seperti Pak Noval tadi, bahwa beberapa bulan belakangan ini, itu banyak sekali waktu yang dihabiskan untuk membantu masalah legalitas ini. Tapi saya berjanji bahwa saya akan lebih banyak untuk berada di lapangan bersama dengan Anda. Karena kita ingin supaya tahap akhir dari normalisasi ini, dari legalitas kita, itu kita bisa lewati. Kita bisa lewati bersama-sama dan kita bisa panen raya. Karena memang sebelum kita mendapatkan suatu hal yang indah, kita pasti harus merasakan hal yang sulit dulu. Kalau kita ingin merasakan hal yang manis, maka kita mesti merasakan yang pahit. Semakin pahit perjuangan kita, semakin manis kemenangan kita. Nah, buat Anda yang mungkin sekarang sudah merasakan pahitnya itu, maka selamat buat Anda semua. Karena nantinya kemenangan itu akan berbuah sangat manis untuk Anda. Tapi jangan sampai Anda melepas. Dan ketika Anda melepas, maka yang Anda rasakan hanya pahitnya saja. Maka manisnya tidak akan pernah Anda rasakan. Nah, saya tidak ingin itu terjadi. Saya ingin supaya kita semua teman-teman, kita semua bisa merayakan kemenangan kita bersama-sama. Semua dari kita bisa merasakan manisnya kemenangan bersama-sama. Dan perlu diingat, bangsa Indonesia ini merdeka. Itu melakukan suatu hal yang mustahil. Bangsa Indonesia itu merdeka menggunakan bambu runcing, melawan penjajah yang menggunakan pistol. Coba Anda bayangkan. Leluhur-leluhur kita melakukan hal itu dan Indonesia menjadi negara yang merdeka dengan keringatnya sendiri. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk melakukan hal yang sama. Kita semua sama-sama, kita semua bersatu dalam satu keluarga besar FITUB, dan kita semua bersatu untuk bisa melawan semuanya ini. Karena kalau kita bisa melakukan itu, maka saya berani jamin bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, Anda akan merasakan perubahan yang luar biasa. Anda akan mensyukuri keputusan Anda untuk terus bersama dengan FITUB. Karena FITUB ini hanya pintu gerbang. FITUB ini hanya awalnya saja. Anda akan merasakan, Anda akan melihat, Anda akan berada di dalam suatu ekosistem. Dalam suatu ekosistem yang besar, yang akan memberikan manfaat bukan hanya untuk Anda, tapi untuk keluarga Anda, untuk orang tua Anda, untuk anak-anak Anda, bahkan mungkin untuk cucu-cucu Anda nanti. Nah, saya berharap teman-teman semua bisa bersama dengan kami, kita berjuang bersama-sama, kita tabuhkan genderang perang ini, karena peperangan menanti kita. Setelah acara hari ini kita akan menanti peperangan itu sudah di depan mata kita, dan ayo kita berperang bersama-sama, tentunya dengan cara yang sopan, dan kita bisa buktikan kepada orang-orang di luar sana bahwa kita kuat. Kita buktikan orang-orang di luar sana bahwa opini mereka itu salah. Kita buktikan orang-orang di luar sana bahwa apa yang mereka katakan itu bukan sebuah kenyataan. Dan mari kita buktikan, mari kita berikan fakta-fakta tersebut kepada tim-tim kita. Selamat berjuang teman-teman semua, saudara-saudaraku. Kita bersama Anda semua, doa saya bersama Anda semua. Kita berjuang bersama-sama, kita menang bersama-sama. Terima kasih. Okey, terima kasih sharingan Pak Hubert yang begitu luar biasa. Jadi sekali lagi kesimpulan untuk semuanya, kita berkomunikasi dengan tim-tim kita, membuat Zoom untuk tenangkan. Sebab faktanya, kita baik-baik